وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam pengajian kitab Al-Arba'un At-Tafsiriyah, dan ini adalah majelis yang terakhir insyaallah taala untuk pengkajian kitab ini karena tersisa 6 hadis dari kitab ini yang belum kita baca. Kita lanjutkan sekarang Al-Hadithus Sadis wa Thalathun, hadis yang ke-36, Tafsiruz Zaqqum, tafsir kata-kata Zaqqum, yaitu nama satu pohon di dalam neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang Zaqqum ini dari kata-kata zaqama, artinya menelan. Maka pohon zakum ini buahnya wajib ditelan oleh orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna kalaulah bahwasanya qatratan, satu tetes min az-zaqqumi, dari buah zakum, qatarat atau pohon zakum ya, dari pohon zakum, qatarat menetes fi dari dunia, di kampung dunia, la afsadat, sungguh pasti merusak, ala ahli dunia, kepada penghuni dunia, ma'ayishahum, kehidupan mereka, atau lebih tepatnya seluruh kehidupan mereka. Fakaifa, maka bagaimana lagi, biman, dengan orang yang takunu, adalah buah zakum itu atau pohon zakum itu, ta'amahu, sebagai makanannya." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kata-kata az-zakum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita temukan kata-kata az-zakum ini misalnya di dalam surah As-Saffat ayat 62. Allah mengatakan, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Kami jadikan pohon zakum sebagai ujian bagi orang-orang zalim, karena sebagian mereka setelah disebutkan tentang pohon zakum ini, maka mereka meledeknya dan mereka menganggapnya sepele. Maka ini satu fitnah, satu ujian bagi mereka. Innaha, sesungguhnya pohon zakum, syajaratun, satu pohon yang besar, takhruju, yang keluar, fi aslil jahim, pada pokok neraka jahim. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang kafir pada terkecoh atau meledek pohon zakum. Mereka mengatakan, kata Muhammad, neraka itu penuh dengan api, tapi dia juga mengatakan bahwa di dasar neraka ada pohon zakum. Bagaimana mungkin satu pohon bisa tumbuh di tempat yang penuh dengan api? Nah, mereka meledek seperti itu, tambah kafirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab informasi tentang pohon zakum ini. Allah mengatakan, tal'uha, mayangnya, ka'annahu ru'usus syayatin, seolah-olah seperti kepala-kepala setan. Ini maksudnya menunjukkan jeleknya bentuk pohon zakum ini. Maka pohon zakum ini para ulama tafsir mengatakan rasanya sangat pahit, baunya sangat busuk, dan bentuknya sangat buruk. Maka dia menggabungkan 3 keburukan sekaligus. Rasanya sangat pahit, ini satu keburukan. Kemudian baunya sangat busuk, ini keburukan yang kedua. Kemudian bentuknya sangat menyeramkan atau sangat jelek, dan ini juga keburukan yang ketiga. Allah mengatakan, fa innahum la'akiluna minha, mereka pasti akan makan dari pohon zakum, famali'una minhal butun, lalu mereka memenuhi perut mereka. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin orang-orang kafir makan sampai perutnya kenyang dan penuh, padahal mereka tahu baunya busuk, rasanya pahit. Para ulama tafsir mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada perut mereka rasa lapar yang sangat dahsyat, sehingga mereka memakan apa yang ada, dan ternyata yang ada adalah pohon zakum.
Ini ibarat orang yang kehausan di padang pasir, tidak ada air minum sama sekali, dia terpaksa minum air kencingnya sendiri. Nah, ini karena kondisi terpaksa, tidak ada pilihan yang lain. Kalau dia tidak minum akan mati di padang pasir. Akhirnya dia minum air kencingnya, yang itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada kondisi yang normal. Nah, demikian juga ini siksaan bagi orang-orang yang tinggal di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah katakan di sini satu tetes dari zakum kalau menetes di dunia pasti merusak seluruh isi dunia. Ini berkebalikan dengan jannah atau surga. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surga atau kenikmatan surga? Beliau mengatakan, "Lau an walau ittola'at imra'atun, andaikan seorang wanita dari penghuni jannah melihat ila il ard ke bumi, jadi melihat saja, melongok saja, lama la'at ma bainahuma riha. Sungguh pasti akan memenuhi antara langit dan bumi dengan bau yang sangat wangi. Ini kondisi bidadari surga. Wala adha'at ma bainahuma, dan akan menyinari antara langit dan bumi. Wala nasifuha ala ra'siha, sungguh kerudungnya di atas kepalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kondisi surga sangat indah seperti ini. Demikian juga sebaliknya kondisi neraka sangat ngeri seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Satu tetes saja sudah bisa merusak seluruh isi dunia. Dan hadis ini tadi muttafaqun alaih, ya, tentang wanita penghuni surga. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ta'amahu. Ya, zakum itu adalah makanan bagi ahli neraka. Tapi ketahuilah bahwa makanan di neraka tidak hanya zakum saja. Kita dapatkan juga dalam Al-Quran ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Pada surah Al-Haqqah ayat 36. La ya'kuluhu falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Wala ta'amun. Tidak ada makanan illa min ghislin. Kecuali ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidaklah memakannya kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Ini makanan yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan juga dhari' pada surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dhari'. La yusminu, tidak bisa membuat gemuk, wala yughni min ju', tidak bisa mencukupi rasa lapar. Yang ketiga, ya. Apakah ada lagi? Ada lagi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 13, wa ta'aman dza ghussah, makanan yang menyesakkan karena dia akan berhenti pada tenggorokannya. Nah, berarti ada 4 kita temukan jenis-jenis makanan dalam neraka: zakum, ghislin, dhari', dan dza ghussah. Bisa jadi ini adalah satu barang yang sama tapi dengan sifat-sifat yang berbeda. Bisa jadi ini adalah barang-barang yang berbeda karena neraka memang tingkatannya juga berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan al-haditsus sabi' wa thalathun, hadis 37, tafsirul kibr. Tafsir kata-kata kibr yang artinya sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Nah, sombong itu definisinya apa? Ini yang akan kita pelajari. An Abi Hirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, sombong adalah man, orang yang bataral haqqa, menolak kebenaran, wa ghamatan nasa, dan meremehkan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa rawa Muslim nahwahu, dan Imam Muslim juga meriwayatkan yang semisal dengannya, tapi dari hadisnya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya dalam kitab Sahih Muslim sudah ada hadis ini, ya. Tapi kenapa saya tampilkan yang riwayat Abu Daud? Karena riwayat ini yang belum sering didengar orang, saya ingin orang juga mendengar lafal seperti ini. Kalau riwayat Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ya. Pakai masdar. Al-kibru, sombong adalah batarul haqq, menolak kebenaran, ghamtun nas, meremehkan manusia. Maka sombong itu ada dua macam. Ketika kita diberitahu ini perbuatanmu salah, yang benar adalah begini, dalilnya seperti ini, tapi kita menolak, itu berarti sombong.
Karena itu para ulama mengatakan ungdur maqal wala tangdur mangqal. Kamu hendaklah perhatikan apa yang diucapkan oleh seseorang, jangan perhatikan siapa yang ngomong. Meskipun yang ngomong masih kecil, tapi dia berada dalam kebenaran. Kita berada dalam kesalahan, kita diingatkan, ya kita terima apa yang sudah disampaikan oleh dia. Jazakumullah khairan, engkau sudah mengingatkan saya. Nah, ini adalah sifat tawadhu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meremehkan manusia, yaitu menganggap dirinya lebih baik atau lebih tinggi daripada orang-orang lain, sehingga meremehkan. Maka dalam Islam, sombong itu diharamkan dan kita disuruhkan melakukan yang sebaliknya, yaitu tawadhu. Ya, kebalikan dari sombong adalah tawadhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kalam Allah dalam hadis qudsi, Inna Allah auha ilayya, sesungguhnya Allah wahyukan kepada saya, antawadhu, tawadhu'lah kalian. Tawadhu kebalikan dari sombong, berarti menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Beliau mengatakan hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sampai tidak ada seseorang yang merasa bangga atas orang lain, wala yabghiya ahadun ala ahad, juga tidak ada seseorang zalim kepada orang yang lain. Jadi adanya kezaliman itu menunjukkan dia sombong, ya. Dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang dia zalimi tadi, sehingga semena-mana berbuat zalim. Baik berbuat zalim terhadap nyawanya, atau tubuhnya, atau hartanya, atau kehormatannya. Mengejek atau menuduh, itu adalah satu perbuatan zalim terhadap kehormatan seseorang. Itu menunjukkan dirinya tidak tawadhu, dirinya merasa lebih tinggi daripada orang yang dia tuduh dan dia ejek, sehingga melakukan perbuatan tersebut. Ini hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar. Kemudian ketahuilah bahwasanya sombong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr." Tidak bakal masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut merah yang sangat kecil. Seberat dzarrah min kibr, berupa sombong. Nah, maka ancaman yang keras seperti ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sombong bukan dosa kecil, tetapi dia adalah dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Muslim sahih. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata sebagian dari guru-guru kami, kalau kita melihat orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal agamanya, misalnya kita melihat orang mabuk, atau kita melihat orang tidak sholat jamaah ke masjid, sholatnya di rumah, asal-asalan sholatnya. Nah, itu jangan kita melihat dengan meremehkan, ya. Karena kita tidak ngerti bagaimana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang itu hari ini mabuk-mabuk, tapi suatu saat dia dipilih oleh Allah menjadi hamba yang baik, kemudian tobat, kemudian menjadi orang soleh, kemudian mati dalam keadaan soleh, husnul khatimah, sehingga kedudukannya mungkin bisa saja di atas kita. Nah, karena itu para guru kita mengatakan jangan melihat orang yang sedang diuji oleh Allah dalam hal agamanya seperti itu dengan mata yang meremehkan. La tanzur bi'ainil ihtiqar, wanzur bi'ainil i'tibar. Jangan melihat mereka dengan mata meremehkan, tapi hendaklah melihat mereka dengan mata yang mengambil pelajaran. Ya, kita mengucapkan Alhamdulillah, saya tidak seperti engkau seperti itu. Ya, kita bicara dalam hati saja, tidak usah mengatakan kepada dia. Ya. Alhamdulillah, saya tidak dijadikan oleh Allah seperti itu. Nah, ini dalam rangka untuk kita mensyukuri nikmat Allah dan juga supaya kita tawadhu, tidak meremehkan orang lain. Karena tadi ya, kita tidak ngerti bagaimana posisi dia nanti akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang awalnya baik, tapi takdirnya adalah menjadi orang yang ahli neraka, sehingga sebelum matinya oleh Allah Subhanahu wa taala dilenyapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia terjerumus dalam suatu maksiat yang besar, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ada saja seperti itu. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan al-haditsus tsamin wa tsalasun, hadis yang ke-38. Tafsil ar-ru'ya, perincian tentang mimpi. Ini boleh dibaca ar-ru'ya sebagaimana biasanya. Boleh juga dibaca ar-ru'ya, jadi hamzahnya dihilangkan menjadi wawu, ya. Boleh juga karena ini bertemu dengan ya, maka ditasydid ar-ru'ya. Ini tiga qiraah yang mutawatirah, ya. Ru'ya
ruya. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ruya thalathah, mimpi ada tiga macam. Yang pertama, fabushra, maka adalah kabar gembira minallahi, dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wahadithun nafsi, dan ucapan jiwa. Jadi angan-angan yang kita kita simpan dalam jiwa kita, itu yang dimaksud hadithun nafsi. Karena diangan-angankan dalam diri, akhirnya muncul dalam mimpi. Wa takhwifun, dan penakutan atau sesuatu yang ditakut-takutkan, minasyaitan, yang sumbernya dari setan. Jadi setan menakut-nakuti kita maksudnya dengan mimpi tadi. Nah, maka Rasulullah memberikan syariat, faida, maka apabila ra'a, melihat, ahadukum, salah satu kalian, ruya, satu mimpi, tu'jibuh, ini tak, ini mestinya tu ya, tu'jibuh, yang menyenangkan dia, falyaqussaha, maka hendaklah dia mengkisahkan mimpi tadi, insya'a, jika dia mau, ala ahadin, kepada seseorang. Sebaliknya, wa in ra'a, dan jika dia melihat syai'an, sesuatu, maksudnya mimpi, yakrahu, yang dia membencinya, yaitu mimpi jelek, fala yaqussuhu, maka tidaklah dia mengkisahkannya atau tidak boleh mengkisahkannya. Ini paling bagusnya fala yaqussahu, sebagai larangan. Fala yaqussahu, maka janganlah dia mengkisahkannya ala ahadin, kepada seorang pun, wal yakum, dan hendaklah dia berdiri, yusalli, salat, yaitu salat sunnah 2 rakaat. Wa akrahu, dan aku benci, al-ghulla, belenggu. Belenggu itu rantai yang diikatkan pada tengkuk atau pada tangan. Jadi Nabi tidak suka kalau mimpi terbelenggu. Wa uhibbu, dan saya suka, al-qaida, borgol. Ya, dimaksud borgol di sini adalah rantai yang diikatkan pada kaki. Jadi bedanya kalau ghul itu pada tengkuk maupun pada tangan. Adapun kalau qaid ini pada kaki ya. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya sama, rantai atau borgol, tapi untuk orang Arab dibedakan namanya. Ada ghul, ada qaid. Kenapa Nabi mencintai mimpi tentang qaid? Al-qaidu, karena borgol kaki itu adalah sabatun, keteguhan fiddin, dalam agama. Jadi tafsirannya dalam mimpi, kalau di borgol kakinya itu adalah berarti teguh agamanya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 3 masalah. Yang pertama, bahwa mimpi ternyata ada 3 macam. Ada yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disebut busyra, kabar gembira. Disebut juga ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang jujur. Disebut juga ar-ru'yas shalihah, mimpi yang baik, mimpi yang salihah. Disebut juga ar-ru'yal hasanah, mimpi yang indah, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mimpi yang baik yang datang dari Allah ini, kata sebagian dari masyayikh kami, adalah bahwa seseorang ketika bangun, dia masih teringat secara terperinci mimpi yang dia lihat tersebut, dan dia bangun dalam kondisi sangat gembira, ria, dan senang karena mimpi tadi ini. Jadi betul-betul terbawa kegembiraannya sampai bangun ini. Begitu bangun dia masih senyum-senyum misalnya, ya, masih sangat teringat dan terkesan. Contohnya sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Salam, yang dia bermimpi memegang satu tali, yaitu untuk menyelamatkan dia. Ternyata bangun-bangun kondisinya tangannya masih menggenggam tali tadi. Seolah-olah betul-betul ada tali, padahal dia hanya bermimpi saja. Maka dia senang sekali karena mendapatkan mimpi yang dia ingat, dan dia senang ketika bangun tersebut. Nah, itu ciri-ciri mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri mimpi datang dari Allah juga, kalau mimpi itu bersamaan antara satu orang dengan yang lain. Jadi misalnya satu keluarga isi 5 orang, semuanya bermimpi isinya sama. Nah, itu biasanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus satu keluarga ya. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis tentang apa namanya? Tentang Lailatul Qadar ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at." Aku lihat mimpi kalian itu sudah bersepakatan tentang Lailatul Qadar, bahwa dia pada 7 malam terakhir. Jadi beberapa sahabat Nabi, tidak hanya satu orang, mimpi Lailatul Qadar pada 7 akhir dari bulan Ramadan. Nah, maka beliau mengatakan, saya lihat mimpi kalian sudah sepakat ini. Maka siapa yang mencari Lailatul Qadar, hendaklah mencarinya pada 7 malam terakhir. Ini hadis muttafaqun alaih.
Dengan syarat mimpi yang bersamaan ini bukan merupakan satu angan-angan ketika masih terjaga ya. Tapi kalau semuanya berangan-angan sesuatu yang sama ketika masih terjaga, nanti akan terbawa dalam mimpi, maka itu bukan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu termasuk yang kedua, yaitu hadithun nafsi, ya, ucapan jiwamu. Jiwamu mengangankan sesuatu akhirnya muncul dalam mimpi. Meskipun bertepatan banyak orang memimpikan, ya sama aja itu termasuk hadithun nafsi. Contoh kasus ketika Juhaiman, ya, ini kasus yang sangat terkenal. Ada seorang bernama Juhaiman, dia mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian dia memberontak pada musim haji. Ini kondisi apa namanya? Belum lama ini ya. Kondisinya belum lama ini sehingga kita bisa temukan videonya di dalam YouTube bagaimana wajahnya si Juhaiman ini. Dia mengaku nabi dengan sebab mengaku sebagai Imam Mahdi dengan sebab banyak. Salah satunya namanya bertepatan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian bapaknya namanya juga bertepatan dengan nama bapak Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian banyak yang bermimpi di antara pengikut-pengikutnya bahwa dialah Imam Mahdi. Nah, mimpi seperti itu meskipun sangat banyak yang melihatnya itu karena sudah sudah terpikirkan ketika dia bangun, maka itu terbawa dalam mimpi. Ini bukan termasuk dari tanda-tanda mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang ketiga adalah sesuatu yang menakutkan, itu sumbernya dari setan. Memang setan itu adalah musuh manusia, suka membuat takut manusia. Allah mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Setan itu menakut-nakuti kalian wahai umat Islam dengan wali-walinya, wali-wali setan. Kemudian yang kedua dari hadis ini, kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mimpi yang baik yang datang dari Allah, maka sunnahnya adalah kita ceritakan. Tapi perintah untuk menceritakan ini tidak wajib. Seandainya kita diam saja tidak menceritakan, tidak ada masalah. Karena di sini Nabi mengatakan insya, jika dia mau, berarti tidak wajib. Diceritakan kepada siapa? Ala ahdin, kepada seseorang. Nah, seseorang ini siapa ini? Seseorang ini dalam hadis yang lain disebutkan orang yang berilmu, atau orang yang cinta kepada kita, atau orang yang baik, sehingga dia tidak akan menafsirkan yang jelek atau yang aneh-aneh terhadap kita. Ya. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqussur ruya, jangan kamu kisahkan mimpi illa ala alim, kecuali kepada orang yang berilmu sehingga dia ngerti bagaimana tafsirnya, au nasih, atau kepada orang yang baik yang dia menghendaki baik terhadap kita." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fa'in ra'a ruya hasanah. Kalau seseorang melihat mimpi yang baik, fal yabshir, maka hendaklah dia senang. Wala yukhbir, dan jangan menceritakannya illa man yuhib, kecuali kepada orang yang dia sukai, ya, kepada istrinya misalnya dan sebagainya. Hadis riwayat Muslim sahih. Karena kalau kita ceritakan mimpi yang baik kepada orang yang benci kepada kita, dia akan semakin iri dan benci kepada kita, dan dia akan berusaha berbuat makar untuk menjatuhkan kita. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya seseorang yang bermimpi buruk disunahkan dua hal. Yang pertama, tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Yang kedua, hendaklah dia sholat. Dan ini termasuk satu sunnah yang mahjurah, yang sudah ditinggalkan orang. Tidak banyak orang melakukan salat sunnah mimpi buruk. Ya, jadi mestinya kalau seseorang mimpi buruk, segera dia bangun, berwudu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini beliau memberikan contoh mimpi ya. Kalau mimpi dibelenggu, ini berarti kita terkuasai oleh orang. Jadi ini satu yang tidak baik tafsirannya. Adapun kalau kita mimpi terbelenggu pada kaki, maka ini tafsirannya malah bagus ya. Karena seseorang yang dipegang kakinya atau diikat kakinya, maka dia akan terbatas dari kebatilan, terbatas dari kemaksiatan dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang terbelenggu tangannya, dia tidak bisa banyak berbuat baik dengan tangan tersebut, tidak bisa jabat tangan, tidak bisa mengambil mushaf Al-Quran dan sebagainya. Karena itu para ulama tafsir mimpi mengatakan kalau seseorang itu melihat dalam mimpi bahwa kakinya terbelenggu di masjid atau dalam kondisi yang baik, ya.
kakinya terbelenggu kondisi membaca Quran misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia orang yang teguh dalam hal tersebut. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau pada bulan Ramadan itu selalu menghatamkan Al-Quran satu kali siang harinya. Kemudian malam harinya menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam. Jadi setiap siang katam satu kali, setiap malam katam dalam 3 hari. Ya, katam dalam 3 hari. Ini orang yang kokoh dalam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, itulah adat Imam Bukhari rahimahullah taala. Maka orang yang seperti itu kalau bermimpi kakinya terbelenggu sedang membaca Quran, berarti menunjukkan dia orang yang kokoh dalam membaca Quran tadi. Adapun kalau ada orang sakit terbelenggu kakinya, maka mimpinya berarti tafsirnya adalah berarti dia akan teguh di dalam sakitnya tersebut, tidak akan berkeluh kesah, dia akan sabar menghadapi sakitnya tersebut. Demikian juga orang yang mimpi dalam kondisi terikat kakinya sementara dia sedang di penjara, maka ini insya Allah orang diberi kesabaran di dalam penjaranya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Al-hadits tasi'u thalathun, hadis yang ke-39. Tafsilul zulm, perincian tentang zalim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu thalathah." Zalim ada 3 macam. Yang pertama, fadzulmun, maka kezaliman la yaghfiruhullah, yang Allah tidak akan mengampuninya. Yang kedua, wa dzulmun yaghfiruh, kezaliman yang Allah akan mengampuninya, tentu saja bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa dzulmun la yatrukuh, dan kezaliman yang Allah tidak akan membiarkannya. Kemudian setelah Nabi menjelaskan 3 macam kezaliman ini, Nabi memerincinya. Yang pertama, fa amma dzulmu alladzi la yaghfiruhullah, adapun zalim yang Allah tidak bakal mengampuninya, fasyirku, maka itu adalah asyirik atau fasyirka, ya. Mestinya fasyirku, ya, fasyirku, jadi salah, bukan fasyirka. Fasyirku maka adalah kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik sungguh kezaliman yang besar. Ini perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Luqman mengatakan, ya bunayyi la tusyrik billah, atau ya bunayya, dua qiraah, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Nah, maka syirik adalah kezaliman tingkat tinggi, ya. Zalim itu apa sih? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Makanya syirik disebut zalim. Kenapa? Karena peribadatan itu semestinya ditempatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan dipersembahkan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, peribadatanku semuanya untuk Allah. Bahkan hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu peribadatan dipersembahkan kepada selain Allah, itu berarti satu kezaliman yang paling besar. Ini apa kezaliman yang terbesar berdasarkan ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Demikian juga berdasarkan ayat yang lain, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kemudian yang kedua, wa amma dzulmu, adapun kezaliman, alladzi yaghfiruhu, yang Allah akan mengampuninya. Fa dzulmul ibad. Nah, ini mestinya zulmu, ya, pakai dhammah. Fadzulmul ibad, maka kezaliman para hamba, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, fima bainahum, antara mereka, wa baina rabbihim, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak berkaitan dengan orang lain, tapi berkaitan dengan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kezaliman atau dosa yang kita lakukan tetapi berkaitan dengan manusia, maka itu nomor 3. Wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah. Adapun kezaliman yang Allah tidak akan membiarkannya, artinya Allah akan mengqisasnya, akan menyelesaikannya. Fa dzulmul ibadi, maka kezaliman para hamba, ba'dihim ba'dhan, dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Misalnya tadi, ya, mencuri harta orang berarti menzalimi harta seseorang, atau mengejek atau menuduh seseorang berarti menzalimi kehormatan seseorang, atau memukul seseorang tanpa dosa, ini berarti menzalimi jiwa atau badan seseorang. Hatta sehingga yudhira, Allah akan mengkisoskan, li ba'dihim, untuk sebagian mereka, mim ba'din, dari sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi. Di sini tertulis yudhira, ya, tapi di kitab yang lain itu tertulis hatta yadina.
Nah, kalau yadina artinya lebih mudah dicari ya. Yadina dari kata-kata din, din itu artinya balasan. Nah, maka kita tafsiri kata-kata yudhira ini dengan naskah atau kalimat yang lain yaitu hatta yadina. Sampai Allah itu membalaskan terhadap mereka yang terzalimi tadi. Dan ini juga kita dapatkan makna yang seperti ini di dalam hadis yang lain. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Innal jamma, sesungguhnya binatang yang tanduknya lengkap, la tuqtassu minal qarna, mohon maaf ya. Innal jamma, sesungguhnya binatang yang tidak bertanduk, la taqtassu minal qarna, akan mengkisos, akan membalas binatang yang bertanduk yang dulu di dunia mendolimi dia dengan tanduknya yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'addannal huququ atau la tu'addunnal huquqa. Sungguh hak-hak itu akan semuanya diberikan ila ahliha, kepada penghuninya, pemiliknya masing-masing yaumul qiyamah. Atau sungguh kalian pasti akan kembalikan semua hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai dikisoskan untuk kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk, tantahuha, dia akan membalas menanduknya karena dulu di dunia juga ditanduk oleh si kambing tersebut. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Nah, maka hadis-hadis seperti ini membuat kita, hati kita jadi tenang ya. Kezaliman apapun yang dilakukan oleh orang terhadap kita kaum muslimin di dunia ini, tidak usah kita terlalu susah karena Allah pasti akan membereskannya. Tidak lupa ingatan kita terhadap saudara-saudara kita Laskar FPI 6 orang dibunuh pada Desember tahun lalu. Maka kita tidak akan lupa terhadap kasus ini meskipun mereka membuat dagelan bahwasanya pembunuhnya sudah divonis bebas dan sebagainya. Kita nggak peduli terhadap hukum dunia tersebut karena itu hanya hukum dagelan, ghurur, tipuan, ya, lahwun wala'ibun, itu hanya mainan yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil nanti di akhirat. Kita lanjutkan al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. Tafsilus sabr, perincian tentang sabar. Hadis ini mestinya tambahi ruya, ya, diriwayatkan karena hadisnya dhaif. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru thalatha, sabar ada 3 macam. Fa sabrun 'alal ma'siyah, yang pertama maka adalah sabar terhadap kemaksiatan, tidak berbuat maksiat. Yang kedua, wasabrun ala ta'ah, sabar dalam ketaatan, sabar untuk melakukan taat kepada Allah. Yang ketiga, wasabrun anil ini tersalah berarti ya. Yang pertama berarti fasabrun alal musibah. Nih, silahkan diganti sendiri-sendiri. Saya ulangi lagi bacaannya. As-sabru thalathatun, fasabrun alal musibah. Itu yang pertama. Salah. Sabar terhadap musibah. Yang kedua, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, ini adalah makna yang sahih yang banyak para ulama mengucapkan makna ini. Adapun sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya dhaif. Jadi kalau kita katakan sabar ada 3 macam, tidak usah kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nisbatkan kepada para ulama tafsir dalam kitab tafsir mereka, ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab syarah hadis mereka menyebutkan hal ini. Memang sabar ada 3 macam. Ya. Sabar itu artinya adalah menahan diri. Maka menahan diri ketika musibah, maksudnya kita menahan diri jangan sampai lepas kendali dari syariat. Orang yang terkena musibah, dia harus menerima, ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu berarti menahan diri, tidak melampaui batas apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meronta-ronta, tidak berteriak-teriak, tidak menjerit-jerit histeris dan sebagainya. Kemudian sabar dalam ketaatan, ya, disuruh oleh Allah salat 5 waktu, berangkat ke masjid bagi laki-laki, ya. Maka sabar melazimi perintah Allah Subhanahu wa taala tadi sampai mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, sabar dari maksiat, ya, harus menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, mata tidak memandang yang haram, mulut tidak mengatakan yang haram, telinga tidak mendengarkan yang haram, tangan tidak melakukan yang haram, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 3 sabar ini semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, kemudian dirinci. Nah, perinciannya ini karena hadisnya dhaif tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Faman sabara 'alal musibah, siapa yang sabar terhadap musibah, hatta yaruddaha bi husni azaiha, sehingga Allah mengembalikannya dengan bagusnya penghiburannya. Jadi Allah akan memberikan menghibur kita. Menghibur kita setelah memberikan musibah itu akan menghibur dengan mengganti yang lain. Maka kataballahu lahu, Allah catat baginya salasami'ati darajah, 300 derajat. Berarti sabar yang paling rendah adalah sabar menghadapi musibah. Adapun sabar yang di atasnya, berikutnya, ma baina darajataini, di antara dua derajat, kama baina sama wal ard, seperti antara langit dan bumi. Kemudian yang kedua, wa man sabara 'ala ta'ah, siapa yang sabar menjalani ketaatan, kataballahu lahu sittami'ati darajah, Allah catat 600 derajat, ma baina darajataini, antara dua derajat, kama baina tukhumil ardi, seperti antara batasan-batasan bumi, ila muntahal ardina sab', sampai pada penghujung bumi, lapis bumi yang ketujuh. Jadi bumi kan ada 7 lapis, nah masing-masing dari lapisannya ada batasan-batasannya, itulah yang disebut sebagai tukhumil ard. Kemudian yang ketiga, wa man sabara 'anil ma'siyah, siapa sabar dari melakukan maksiat, kataballahu lahu tis'ami'ati darajah. Allah catat baginya 900 derajat. Jadi sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar dari melakukan maksiat, karena memang itu yang terberat nih. Nah, makna ini insya Allah sahih ya, bahwa sabar dari maksiat itu adalah sabar yang terbesar, karena memang paling susah manusia diciptakan punya syahwat. Kalau dia tidak mengikuti akalnya atau mengikuti wahyu, maka dia pasti akan menuruti syahwatnya. Ma baina darajataini, antara dua derajat, kama baina tukhumil ardi, antara batasan-batasan bumi, ila muntahal arsy, sampai mentoknya singgasana Allah Subhanahu wa taala, marratain, dua kali. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya fi Fadlil Sabr, dalam kitab keutamaan sabar, wa Abu Syekh fi Thawab, dan Abu Syekh di dalam kitab Ats-Thawab, pahala. Wa dha'afahu al-Albani, didhaifkan Albani, wa qala Ibnu Jauzi, bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu ya. Maka jangan dinisbatkan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan saja ulama mengatakan sabar ada 3 macam. Al-hadithul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41, hadis terakhir, syughulu ahli jannah, kesibukan ahli jannah. Ja'alanallahu, semoga Allah jadikan kita wa iyyakum, demikian juga kalian semua, min ahliha, termasuk penghuni jannah. Amin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hadis yang terakhir tentang penghuni jannah ini sebagai tafaulan, mudah-mudahan sebagaimana kita tutup majelis kita ini dengan pembahasan tentang jannah, maka demikian juga kita berharap dari Allah bahwasanya kehidupan kita nanti akan ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah, yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam jannah, dan kita tidak bosan-bosan berharap kepada Allah kita diberi husnul khatimah, masuk jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca hadisnya sebagai tafaulan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya, qila lahu, ditanyakan kepada Nabi, ana ta'u, apakah kami hubungan intim dengan istri fil jannah, di dalam jannah? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah. Dahman, dengan dahsyat, fa idza qama anha, apabila dia berdiri dari istrinya, jadi selesai hubungannya, raja'at, maka istrinya kembali mutahharatan, suci, bikron, perawan lagi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, inilah kesibukan ahli jannah. Tidak pernah bisa untuk menjadikan istrinya tidak perawan. Karena begitu hubungan selesai, perawan lagi. Hubungan selesai, perawan lagi. Nggak akan selesai. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Yasin. Ya, banyak orang yang baca surah Yasin tapi nggak paham maknanya. Nah, maka kita jelaskan di sini maknanya. Surat Yasin ayat 55. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni-penghuni jannah, al-yawma, pada hari ini, yaitu di akhirat, fi syughulin, di dalam kesibukan, fakihun, mereka bahagia. Nah, kesibukan apa gerangan? Kesibukan kok bahagia? Nah, kesibukan bersama istri yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ini. Makanya pada surat Yasin tadi Allah mengatakan hum wa azwajuhum, mereka bersama istri-istri mereka, fi dhilalin, di dalam naungan,
'alal araik, di atas dipan-dipan, muttaqiun, mereka bersandar. Apakah hanya dipan saja yang kosong tidak ada isinya? Allah mengatakan lahum fiha fakihah, mereka mendapatkan di dalamnya buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka di dalamnya apa saja yang mereka inginkan. Salamun, mereka mendapatkan ucapan salam, qaulan min rabbir rahim, sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan salamun qaulan min rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat dibicarakan pada penjelasan untuk kitab ini. Dan seperti biasanya, penulis mengatakan, ini ada penjelasan lebih lanjut ternyata. Qala al-Albani, berkata Syekh Albani, di dalam sanadnya ada rawi bernama Darraj, dia meriwayatkan dari Abi Hajirah, dia adalah mustaqimul hadis. Hadisnya lurus, artinya baik nih. Fal isnadu hasan, maka sanadnya hasan. Jadi maksudnya gini, Darraj ini apakah hadisnya bagus ataukah hadisnya dhaif, itu tergantung siapa gurunya. Kalau Darraj meriwayatkan dari Abil Haytham, maka ini sanadnya dhaif. Tapi Darraj meriwayatkan dari Abi Hajirah, maka ini hadisnya tidak bermasalah. Kok bisa begitu? Iya. Kadang-kadang seorang murid ketika dia meriwayatkan dari gurunya yang satu ini, ya, ini karena dia meriwayatkan darinya dengan misalnya dengan ada masalah. Misalnya gurunya ini adalah rawi yang sudah rancu hafalannya, dan dia meriwayatkan dari guru tersebut setelah hafalannya rancu, menyebabkan kalau dia meriwayatkan dari guru tadi hadisnya dhaif. Tapi kalau dari guru yang lain nggak ada masalah. Nah, itu maksudnya. Wa qawluhu dahman dahman, adapun perkataan dahman dahman, qala an-nasyir, berkata pencetak kitab, taharrafat, penerbit kitab yang nasyir itu. Taharrafat, berubah fil asli, dalam kitab asal, ila, kepada rahman rahman. Nah, ini salah ya. Yang benar bukan rahman rahman tapi dahman dahman. Pakai dal bukan pakai ra. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala lebih mengetahui, wa ilmuhu atam, ilmunya lebih sempurna, walhamdulillahi ala tamam, segala puji hanya bagi Allah atas kesempurnaan. Inilah yang biasa ditulis oleh penulis kitab ini, ya, ditutup dengan wallahu ta'ala alam, untuk menunjukkan bahwa apapun yang ada dalam buku ini tidak 100% benar, bisa saja ada kesalahannya. Kalaupun ada kesalahannya maka itu dari penulis pribadi, dan apabila benar maka datangnya semata-mata dari Allah, karena Allah yang Allah lah yang lebih mengetahui dan ilmunya yang sempurna. Katabahu, telah menulisnya Al-Faqirul Arabi Yaumar Ru'us, pada hari Ru'us. Yaumar Ru'us itu artinya hari kepala. Disebut hari kepala karena banyaknya kepala-kepala hewan korban pada hari tersebut. Yauman Nafril Awal, yaitu hari nafar awal bagi orang yang haji, ya. Thani Ayyami Tasyrik, hari yang kedua dari hari-hari tasyrik. Jadi hari tasyrik kan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, Yaumur Ru'us itu adalah Thani Ayyami Tasyrik, hari tasyrik yang kedua, berarti tanggal 12. Meskipun saya jujur, ada juga yang mengatakan bahwa Yaumur Ru'us itu adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11. Nah, karena kebetulan ini selesainya penulisan ini pada tanggal 12 Dzulhijjah, saya sebut juga Yaumur Ru'us berdasarkan pendapat tadi. Pada tahun 1442 Hijriah atau 2021 Miladiyah. Nah, sekarang kita sudah masuk 1443 Hijriah, bulan Sya'ban. 2022 Miladiyah, berarti sekitar 1 tahun yang lalu, atau kurang sedikit, ya, dari penulisan dari penjelasan kitab ini. Qailan, sambil mengucapkan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami penulisan buku ini dan juga pengajiannya, demikian juga seluruh amal kita. Innaka antas samiul alim, engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Utub alaina, berilah tobat kepada kami. Innaka antat tawwabur rahim, engkaulah selalu pemberi tobat dan maha sayang. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau membangun Ka'bah. Maka demikian juga kita meniru millahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beramal kita mengucapkan doa ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan. Ketemu lagi insya Allah pada majelis-majelis yang lain, pada pembahasan kitab Arba'un yang lain. Tampaknya karena ini sudah mendekati bulan Ramadan, mungkin ya Arba'un yang berikutnya adalah
Arba'un tentang wadhaif Ramadan, wadhifah pada bulan Ramadan, yaitu tugas-tugas yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan untuk meningkatkan amal kita, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi berkah yang sempurna dalam bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan? Baik, kalau tidak ada kita tutup nih. Oh, ada. Silakan. Nah, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد baik, وإياك sambil menunggu kita nikmati نستعين. murattal sebentar ya. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ini ada pertanyaan. Jika almarhum punya hutang bank, tapi sudah ada tanda tangan akad yang bunyinya, jika meninggal maka dianggap selesai hutangnya. Bagaimana hukum hutang si mayit tersebut? Apakah keluarga wajib membayar? Tidak, ya, karena sudah selesai masalahnya berdasarkan apa? Kerelaan dari pemilik hak. Tentang sholat Jumat, bolehkah wanita sholat Jumat 2 rakaat di rumah sendirian? Ini menyelisih ijma' para ulama, ya. Ijma' para ulama bahwa orang yang tidak sholat Jumat maka dia sholatnya zuhur atau 4 rakaat. Apakah ada pendapat yang mengatakan 2 rakaat? Saya lihat, tapi saya lupa ingat, pernah membacanya dalam kitab Al-Muhalla atau kitab yang lain, ya, pendapat dari madhab Zahiriyah. Sementara madhab Zahiriyah termasuk madhab yang menyimpang dari ulama-ulama salaf dalam bab fikih. Karena itu masalah ini kita tidak usah pakai madhab Zahiriyah, karena mereka menyimpang dari pemahaman salaf dalam bab fikih, dalam bab ini, ya, tidak semua bab fikih. Dalam hal ini mereka menyelisih ijma' atau kesepakatan para ulama. Dan jangan lupa apa yang sudah saya sampaikan, 3 manhaj di dalam memahami agama atau memahami Quran dan hadis. Pertama, rujuklah kepada ulama salaf pada masalah-masalah yang sudah lama dibahas. Termasuk ini, masalah sudah lama dibahas. Ini bukan masalah baru, ya. Sejak kuno dulu sudah dibahas oleh para ulama, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, mereka sudah sepakat yang tidak sholat Jumat di masjid, maka berarti 4 rakaat di rumah atau dimanapun. Kemudian masalah-masalah kontemporer, rujuklah kepada orang ulama kontemporer juga yang memahami atau mengalami masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan ta'assub, jangan merasa benar sendiri terhadap masalah-masalah ikhtilafiyah, ijtihadiyah. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.